Selamat siang untuk kita semua. Kita akan mempelajari mata kuliah lembaga keuangan yang dibawakan oleh Pak Walet Tritonga. Kita akan mempelajari bab yang pertama, yaitu sistem keuangan. Jadi latar belakang dari kemunculan pasar keuangan mempertemukan antara pemilik dana dengan peminjam dana yang memungkinkan keuntungan dari transaksi. Jadi pengalian dana ada dua. Yang pertama itu adalah secara langsung dan yang kedua adalah secara tidak langsung. Jadi manfaat lembaga keuangan ini ada 4. Yang pertama itu menekan ongkos transaksi, yang kedua mengurangi harga transaksi, yang ketiga memperlancar aliran dana, dan yang keempat berujung pada pertumbuhan ekonomi. Jadi gangguan pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan mempengaruhi sistem keuangan sehingga mengurangi pertumbuhan ekonomi, maka butuh intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Jadi perantara keuangan atau pembiayaan tidak langsung ini adalah pasar keuangan. Pihak dalam sistem keuangan ini yaitu dua. Yang pertama, pemilik dana yang memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan. Dan yang kedua adalah peminjam dana yang memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi. Jadi manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangan ini yaitu kegiatan investasi yang meningkatkan produksi ditambah kegiatan konsumsi sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, struktur pasar keuangan. Jadi klasifikasi pasar keuangan ini ada 4. Yang pertama itu berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yang kedua berdasarkan prioritas pengembalian, yang ketiga berdasarkan urutan transaksi, yang keempat berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama itu pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen ada 2. Yang pertama pasar uang dan yang kedua pasar modal. Yang kedua adalah pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return. Itu juga dibagi atas 2. Yang pertama pasar obligasi dan pasar ekuitas. Selanjutnya pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi dibagi menjadi 2, pasar primer dan pasar sekunder. Yang selanjutnya pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar bursa dan pasar non-bursa. Yang keempat, informasi asimetris. Argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan. Jadi informasi asimetris ini menciptakan ongkos transaksi keuangan sehingga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pilihan merugikan dan bahaya moral. Pilihan merugikan ini adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum transaksi. Sedangkan pilihan perilaku bahaya moral muncul setelah transaksi dilakukan. Dijelaskan oleh modal principal agent problem. Maka lembaga perantara keuangan dapat membantu dengan adanya monitoring. Yang kelima, klasifikasi perantara lembaga keuangan. Berdasarkan sumber dana dibagi menjadi lembaga penerima simpanan atau depository institution, lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Yang kedua itu ada contractual saving institution, lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Yang selanjutnya adalah perantara investasi atau investment intermediaries. Perantara ini adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Yang selanjutnya adalah sistem keuangan global. Jadi sistem keuangan global ini bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada negara lain. Jadi yang pertama itu adalah obligasi asing. Obligasi asing ini adalah instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contoh, yang pertama obligasi perusahaan, yang kedua Eurobank,
Dan yang ketiga, autocorrecting. Yang ketujuh adalah regulasi sistem keuangan. Mengapa dan oleh siapa? Bentuk regulasi sistem keuangan ini yang pertama adalah menyediakan informasi kepada publik. Yang kedua, menjaga kesejahteraan atau soundness sistem keuangan. Nah, keterkaitan antara pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghapuskan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu ada meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Dan bentuk regulasi sistem keuangan yang selanjutnya adalah menggairahkan kepemilikan rumah. Jadi, cara ini merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu. Jadi, sekian penjelasan dari bab 1, lembaga keuangan. Sekian dan terima kasih.